siang hari, ya kan cahaya yang paling kuat intensitasnya itu dari matahari kan. Kan selang-seling kan. Pada saat kita siang di tempat yang lain kan malam gitu kan. Kita siang dan ada malam itu karena sinar matahari pertama langsung ke bumi, di malam harinya cahaya matahari ke bulan dipantulkan ke bumi kan gitu. Sementara di keterangannya di sini bahwa bintang itu hanya keluar di malam hari gitu. Nah kemudian fenomena nih secara sains kan kenapa langit itu jadi berwarna biru? Ya. Kan dari laut karena mirroring, karena kita ada lapisan ozon, Pak. Lapisan ozon. Ya, lapisan ozon. Jadi pada saat jadi gini lah. Jadi pada saat yang bening di belakangnya gelap itu kan jadi bercermin kan, Pak ya? Itu loh. Kita lihat dari bumi nih, kita lihat dari bumi. Kalau lihat ke atas itu kan sama dengan menembus memandang ozon. Sementara belakangnya di luar lapisan ozon itu tanpa cahaya. Kebayang nggak sama Bapak? Artinya kan mirroring. Sementara di bawahnya itu laut yang paling luas. Jadi warnanya ada yang biru, ada yang putih gitu. Jadi kalau itu alasan langit biru itu karena laut berwarna biru gitu. Betul, Pak. Dan itu kan pantulan dari cahaya matahari. Kita bisa melihat warna biru, warna apa itu kan karena disebutnya tuh radiation of cahaya. Jadi gelombang cahaya Mejikuhibinyu yang dari matahari itu dipantulkan ke laut, mantul lagi ke langit gitu ya. Sehingga pada saat langit itu menjadi mirror, menjadi cermin, kita melihatnya dari dalam bumi, di kulit permukaan bumi gitu. Seperti yang bercermin, yang kelihatan sama kita sebetulnya warna laut gitu loh. Itu ada hubungannya sama fenomena alamnya gitu, Bu, di luar dalil gitu, di luar dalil. Saya sih setuju kalau itu memang ada lapisan itu mungkin ada pengaruhnya sama warna langit kalau di siang hari. Tapi kenapa kalau di pagi hari dengan sore hari itu berubah warnanya? Bang Fahmi, masih ada hubungannya sama Anwar Mustaqim apa enggak itu? Gimana Pak? Kalau sore hari sama pagi hari warna langit itu, kalau pagi hari itu warnanya tuh biru muda lah gitu kan. Nah, kalau sore hari warna merah. Ya itu kan yang fenomena alam tadi. Matahari mau ngumpet, bulan mau datang. Ya berubah dong warnanya. Karena itu kan pantulan cahayanya. Sumber cahayanya siapa? Matahari. Kalau pantulannya sempurna, ya terang Pak. Kita juga silau gitu. Tapi pada saat ngumpet-ngumpet dikit, fenomenanya jadi beda warnanya yang dipantulkan oleh bumi, oleh langit. Gitu loh. Jadi Bapak bisa melihat ini warna biru nih, spidol ini warna biru. Itu kan karena si spidol tadi memantulkan warna biru dari cahaya yang datang kepadanya. Gitu loh. Oke. Itu. Jadi Bapak lihat pohon hijau, lihat pohon nih, daun warnanya hijau. Itu karena si daun itu memiliki sifat memantulkan hijau saja yang diterima oleh cahaya. Sehingga ke mata kita datangnya warnanya hijau gitu loh. Itu fenomena IFA-nya, fenomena alamnya gitu, gejalanya. Secara sains begitulah kita terima gitu. Oke, yang lain ada? Yang lain ya mungkin pengetahuan saya. Pernah dengar istilah ini nggak? Blu-ray disc. Kan ada HD DVD, HD DVD. Ada Blu-ray disc, pernah dengar nggak? Pernah dengar, tapi saya lupa ingat itu. Jadi itu kan tertukar sama Komet Halley kayak gitu ya. Cantik-cantik. Terus pernah dengar ini nggak inframerah? Inframerah ya. Pernah dengar. Jadi kalau HP zaman dulu itu kan itu kalau kita mau ini kirim lagu kan pakai inframerah tuh. HP zaman dulu. Oke. Ini inframerah tuh. Ini ada apa? Ini juga inframerah yang dipakai. Ada penjelasan kenapa kalau siang-siang itu kita ngeliat langit warna biru. Gimana Pak? Karena ini ada penjelasan kenapa kalau siang hari itu langit warna biru. Jadi nggak ada hubungannya sama mata kita. Kalau mata kita tuh ya terima apa aja gitu.
Yang mempengaruhi itu ya itu tadi berarti lapisan apa? Gas yang ada di bumi ini, termasuk ozon, yang mungkin air, yang ya tadi ozon. Istilahnya ozon. Jadi begitu cahaya matahari atau foton itu yaitu menembus partikel ini, dia akan, kan matahari sebenarnya warnanya putih loh, bukan kuning. Sebenarnya warna matahari itu cahaya. Yang warna matahari itu putih. Nah, begitu warna putih itu dia menembus suatu partikel itu, dia akan berpendar. Berpendar, ya. Ini saya gambarin aja lah supaya itu enak. Merah, oranye, yellow, kuning, hijau, biru, violet. Terus kenapa dibilang apa namanya? Karena warna biru itu dibilang ya, warna biru itu lebih pendek, gelombangnya itu lebih pendek. Travel as shorter, smaller waves. Ya. Makanya, lanjut. Iya, makanya itu mesti ini lah apa? Biasanya itu kalau kita gelombang radiasinya yang paling pendek gitu, yang paling pendek, yang paling panjang gitu kan. Ada Pi 667, ada Pi 700 gitu kan. Frekuensi gelombangnya yang berbeda-beda sehingga warnanya berbeda-beda gitu. Kalau nggak salah panjang gelombang itu dia lambangnya itu lambda ya. Lambda. Kalau nggak salah. Itu banyak kan ada istilah tuh blue ray atau apa. Itu. Jadi nanti kalau kita ini ada oten masuk, terus ada yang tanya macam-macam gitu kan. Misalnya itu, jadi kita tuh punya ini loh, punya apa? Apa istilah itu? Punya referensi gitu. Referensi sains. Ya, enggak juga sains. Kalau hubungannya dengan sejarah, kalau hubungannya dengan linguistik. Iya. Diusahakan begitu. Memang cakepnya memang begitu Pak gitu. Jadi, biar enggak bahas si Firman mulu. Ya kayak penjelasan tadi yang penjelasan tadi tuh, yang kita mah bukan hari proses penciptaan itu kan, tapi Allah memberikan satu kata yang indah yaitu masa gitu. Kemudian oleh fisika dulu menyebutnya masa. Di kita menyebutnya masa untuk waktu. Gitu. Masa di fisika untuk berat. Oh, itu double S, beda double S. Iya, beda double S itu, Pak. Nah, masa ini kan masa yang kita jadi ada mes gitu kan, versi baratnya mes, atau di kitanya juga kadang-kadang dibacanya masa, padahal double S gitu. Padahal masa maksud adalah masa Arab dan masa versi Indonesia kan, serapan dari bahasa Arab gitu. Gitu. Nah, itu kan penunjuk waktu di sini gitu. Tapi tidak letterlock bahwa itu hari. Kalau di Kristiani kan diharikan, makanya jadi bahan pertanyaan. Orang matahari belum dibentuk kok udah bisa ngitung hari gitu. Iya. Betul. Disebut hitungan matahari itu kan pada saat ada pergantian malam dan siang. Dihitungnya 2 hari, kemudian diciptakan matahari. Kan bingung, itu 2 harinya ngitung dari mana? Sementara kalau versi Islam itu pakai masa, tidak pakai hari gitu loh. 2 masa, ya masa yang Allah maksud ya tidak sama dengan hari yang disebut di dunia kan gitu. Iya. Kemudian ada yang menafsirkan ke arah bahwa karena ada ayat bahwa satu tahunnya di bumi, berapa tahunnya di akhirat kan gitu. Ada juga yang mengalihkannya ke sana. Masa itu diterjemahkan ke sana gitu loh maksudnya. Tapi saya belum clear itu. Iya. Monggo ya. Pak Ersa, monggo. Suara mantul. Wah, ini namanya ini Pak Ersa ganti lagi. Ersantos. R-nya tuh Raden Pak Sang Hamba. Oke, ini ada bahasan lagi nih. Ini agak ini apa yang sering ditanyakan nih. Mana yang betul 1000 tahun dari atau 50.000 tahun? Yang apa 1 hari sama dengan
1000 tahun atau 50.000 tahun. Di surah Al-Hajj ayat 47, coba buka. Gantian yang saya sharekan, yang lain. Al-Hajj berapa? Ayat berapa? 47. Oh, gue makasih, gue. Itu madas itu. Ada yang ngomong gitu. Itu maksudnya gimana, Bang Yuda? Di situ kan satu hari satu tahun dengan bukan berapa satu tahun? Kalau di ya. Kalau di itu satu di hari di mana nih? Sang Hamba suaranya putus-putus. robot. Udah mulai Ngelantur. pagi koneksinya udah jelek mulai. Ayo gantian share supaya saya mau kasih tahu gitu. Aku cek dulu suaraku mantul nggak? Pas sudah. Ganteng Iya, udah, iya. Pak Ersan ganteng. Ini kan? koneksi saya jelek, di sini lagi mendung, Pak. Itu kena radiasi matahari itu. Jam segini vitamin D. Bagus ini buat tulang. Ayo, jam share screen. Siapa yang mau share screen? Koneksiku sama kayak Bang Sang Hamba. Ketika share langsung putus-putus. Ya nggak putus-putus, Bang Fahmi. Iya, masa saya mau jelasin supaya jadi ini enak gitu. Yang lain putus-putus, berarti memang suruh pembicara tunggal dah. Oke. Ayat ke Tunggu saya siapin dulu ya supaya gampang. Dulu. Al-Ma'arij dengan As-Sajdah 5. Supaya gampang, kedua ayat. Oke. Tunggu. Sajadah ayat berapa? Nih, ada saja saya screen. Nanti gantian. Oke ya. Sini. Satu hari kadarnya lamanya itu adalah 1000 tahun. Oke ya. Ini di As-Sajdah ayat ke-5. Oke. Nah, kalau buka di sini di Al-Ma'arij itu sehari setara dengan 50.000. Jadi mana yang benar? Di sini dibilang 1000, di sini dibilang 50.000. Mana yang betul? Ayo, coba jawab. Ini ujian berat ini. Bentar, saya jadi penasaran nih. As-Sajdah berapa? As-Sajdah berapa? 5. Sajdah 5, Al-Hajj 47 sama Ma'arij 4.
Ayo. Waktu itu Herdi dia bahas ini. Tahu tadi kan yang Herdi? 50 tahun tadi mana? 50.000 itu di Al-Ma'arij ayat keempat. Al-Ma'arij itu terjemahannya gimana itu? Saya Lihat baca aja ya. screenshot. Di share. Oke. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke, ini yang 50.000 tahun ya. Kalau di As-Sajdah itu ya, itu satu hari sama dengan 1.000 tahun. Ini salah tulis atau bagaimana? Bukan salah tulis, tapi memang di sini tafsirnya berbeda, Ang. Ya, coba bagaimana? 1.000 tahun itu untuk yang beriman dan betapa tersiksanya bagi orang-orang kafir seolah-olah gitu. 50.000 tahun gitu loh. Untuk yang beriman cukup 1.000 tahun gitu. Tapi bagi orang-orang kafir itu perjalanan bisa seperti 50.000 tahun. Itu kan konteksnya di hari kiamat nanti gitu loh maksudnya. Hari kiamat coba. Jadi tafsirnya ke sana. Oh iya, oke. Di tempatnya bilang itu menceritakan 10.000, tapi menjelaskan kenapa berbeda 10.000 yang ini 50.000. 10.000 itu bagi yang orang-orang merasakan 10.000 tahun itu untuk orang-orang yang beriman. Hanya 10.000 tahun gitu loh kesannya. Orang kafir merasa berat itu perjalanan itu. Gitu. Berasa seperti 50.000 tahun, tafsirnya begitu sih. Kalau alam. Berarti titik utamanya itu kata seperti ya, seperti itu kiasan doang ya. Seolah iya benar. Seperti itu dipoinkan kan. Karena kan tidak kejadian, belum kejadian. Belum kejadian, kita belum merasakannya, pasti menggunakan andai itu lebih pas kan gitu. Jadi kan ini seolah-olah ya gimana ya, kalimat persamaan kan. Di sininya kan persamaan. Ya, menyamakan hari di bumi dengan hari di akhirat nanti gitu loh seolah-olah. Ya di kamu sehari, di sana 10.000 tahun. Oh, gitu. sudah mulai paham. Gitu. Bagi orang beriman. Tapi kalau bagi orang kafir gimana? Ya sehari kamu di bumi gitu. Ya kalau di akhirat nanti ya kamu 50.000 tahun, dah kamu mah kafir gitu. Orang-orang kebalik kali. Jadi satu hari di sana itu sama dengan 1.000 tahun di sini gitu maksudnya kan. Nah, aslinya adalah 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Iya. Waktu kita tuh. Ya, sorry. 1.000 tahun ya. Waktu kita 1.000 tahun di sana itu satu hari. Iya. Gitu. Ya kalau begitu. Di sini, nah kalau di sini ya itu sehari setara dengan 50.000 tahun. Jadi pengertian kalau si Herdi waktu itu bilang gini, ini kan sudah di manapun itu ya, itu berarti alam apalah gitu kan. Jadi malaikat itu sudah menghadap sampai ke hadirat lah, bukan menghadap itu mana Allah itu waktunya itu satu hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun di sini. Oke? Itu tangkap ya, oke ya. Tapi di sini tapi di sini gitu kan, kalau ini bicara tentang apa namanya? Tentang ini juga apa yang di hari kiamat gitu kan, berarti satu hari itu mana kiamat? Kayaknya ini nggak bicara tentang kiamat lah kayaknya ini. Gimana saya bicara kiamat sini ya? Nggak ada kiamat di sini. Ya kan artinya kita bisa merasakan perjalanan itu kalau kita sudah meninggal kan gitu. Sekarang
nggak bisa kita gimana? Ya. Makanya pakai persamaan tadi kan. Jadi kalau ditafsirkan bagi orang-orang yang beriman, ya kamu 1 hari di sana kamu diberikan surga gitu 10.000 tahun. Bagi orang kafir disiksa. Beliau menyatakan dalam waktu 35 sampai 40 tahun mendatang setelah G30 SPKI tahun 1965 maka PKI bocor. Apa PKI? Bocor. Ya kan jadi apa? Maupun misalkan ini ada yang live kan loh. Waduh. Almahal. Iya, enggak apa-apa. Nah, Almahal kan live tuh. Iya. Jadi kalau ngejawab ini itu bisa dari 2 pendekatan, pendekatan dari tafsir atau pendekatan dari sains modern. Itu kalau yang tafsir itu saya nggak mau bahas itu, soalnya itu saya yakin itu di luar kapasitas saya gitu. Jadi saya mau bahas itu tentang ini, tentang dari sudut pandang sains ya. Saya share dulu. Lagi. Kalau dari Islam kan sebetulnya sudah ada jawabannya, Kang. Bahwa kan hal yang goib hanya Allah yang tahu. Ya, di sini dibilang ini hal yang goib. Betul. Gitu. Jadi jawabannya sudah pasti. Ya, tepatnya itu bagaimana itu cuma Allah yang tahu ya gitu kan. Tapi perhitungan yang kayak gimana nih Bang Yuda maksudnya? Ini sini kan dibilang jadi itu kan ini 1000 tahun ya maksudnya. Di As-Sajdah itu 1000 tahun dibilangnya, tapi di Ma'arij itu dibilang 50.000 tahun. Iya, saya tahu Pak. Tapi ya kalau 1000 tahun ini bukan menunjukkan jumlah. Tapi 1000 tahun ini menunjukkan sesuatu yang ini kayak kita ini perumpamaan ini. Kalau diumpamakan kalau banyak itu 1000 loh. Sewindu itu selalu 1000. Jadi bukan pas 1000, bukan hitungan ini. Robot. Ini menunjukkan banyak nih, banyak tahun. Banyak tahun ya, jumlah tahun ya. Ngerti nggak? Kuantitas berarti ya, berarti kuantitas ya. Oke, terus? Ini sudah pernah dijelaskan sama Pak Ustadz Rizal. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi bukan ceritanya 1000 tahun beneran. Memang ingin lama hidupnya gitu. Banyak. Gitu. Iya betul. Bukan masalah pas 1000 gitu. Kecuali kalau bukan menunjukkan 1000 tahun, hanya 50.000 tahun ya mungkin itu menunjukkan jumlah memang. Tapi kalau 1000 tahun itu menunjukkan banyak. 1000. Halo. Ya, oke. Ya, yang lain. Boleh berkomentar? Ya. Yang lain. Kita bahas sampai selesai. Masuk nih ngelihat ini jawaban. Kalau mendengar dari jawaban yang baru bahwa kata 1000 itu adalah merupakan apa tadi? Itu kayaknya 1 hari. Iya. Sehari. Kalau jawaban seperti tadi masih seolah-olah 1000 tahun, itu banyak pertanyaan. Kalau oten sampai ini bisa jadi tidak bisa diri. Nanti berkembang itu akan banyak. Kalau saya sih perkiraan 1000 tahun dengan 50.000 tahun, kalau di bumi dalam pemikiran sains kan 1 hari itu kan dalam hitungan 24 jam karena perputaran daripada bumi. Ya. Nah, kalau urusan yang ini 1000 tahun yang ini 1 hari menurut aturan yang ini yang di dalam surat apa ini? Ini As-Sajdah. Sajdah ini adalah 1000 tahun. Jadi masa-masa yang berbeda gitu. Kalau yang satu yang 50.000 tahun tuh
di surat apa itu? Apa bunyinya? Coba tolong di. Al-Ma'arij. Itu dalam urusan apa itu? Para malaikat itu menghadap pada Tuhan, ya, dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Equal dia menghadap Tuhan ya? Ya. Ini menghadap Tuhan sehari setara dengan 15. Mungkin kalau di ini mungkin jadi kita masih ini saja kan. Ini kalau kalau menghadap Allah, jadi sudah itu dah mungkin beda alam lagi. Menghadap Allah hitungan namanya satu hari. Jadi satu hari itu berbeda-beda. Kalau satu hari di bumi itu adalah 24 jam. Kalau satu hari di waktu yang tadi itu ada 1000. Kalau menghadap Allah di areanya Allah itu satu hari itu 50.000 tahun. Nah itu mungkinnya lebih masuk di pikiran. Kalau dikatakan ini seolah-olah masih kalau kita bilang seolah-olah ini otentik benar gitu. Kita akan bisa masuk. Jadi kalau dibilang masa itu berbeda-beda. Ya. Kalau di bumi adalah hitungan 24 jam. Oke. 24 jam sekian menit dan ini namanya satu hari. Kalau menghadap Allah di areanya Allah katakan seperti itu. Di areanya Allah itu masa yang namanya satu hari itu ya 50.000 tahun menurut ukuran putaran bumi. Kalau masa untuk pengelolaan ini dengan mungkin masa pengelolaan langit dan bumi antara langit 1 sampai dengan ke-7 ini itu yang dikatakan satu hari menurut hitungan itu karena ini kan manusia hanya bisa kita menangkap itu adalah hari menurut pemikiran kita yang mempunyai ruang waktu ruang masa dan waktu kan ruang tempat dan waktu ini kan kalau dilihat di luar Allah di area Allah itu sudah di luar ruang dan waktu kan. Iya kan? Ya, sebenarnya tidak, tapi diumpamakan kalau bisa masuk dalam pemikiran manusia dalam hitungan jam, hitungan hari dalam di bumi itu seperti itu. Kalau saya sih pendekatan paling seperti itu. Nah itu tidak bisa kita mempertahankan anunya kita, walaupun di ini mungkin coba cari di tafsir yang lebih ini, yang kaitan dengan sains ya. Coba cari-cari atau cari referensi. Tapi untuk sementara kalau menjawab gitu bisa kita kotakkan. Tapi kalau kita bilang seolah-olah, kalau ini seolah-olah ya 1000 tahun. Kalau kata seolah-olah habis pasti ditanya. Intinya kan sebetulnya pertanyaannya itu kan bukan ketepatan waktu, bukan ketepatan perbandingan waktu. Ya. Inti pertanyaannya tuh kenapa berbeda yang ini 1000 perbandingannya kok yang ini 50.000. Ya, makanya sama tadi jawabnya tadi ke arah sana. Ulama-ulama ustadz-ustadz tuh mendekati tuh bener. Jadi seperti orang yang beriman sekarang merasakan, aduh kok berasa pendek banget ini kenikmatan gitu loh. Hanya terasa seperti 10.000 gitu tahun. Tapi bagaimana kalau dengan orang kafir menghadapi siksa dan lain sebagainya? Ya ampun, serasa menerima siksaan 50.000 tahun. Nah, jadi penjelasan yang ulama tadi dengan tafsir yang ini lebih sinkron saya kira. Jadi pada saat mereka mempertanyakan perbedaan itu, memang perbedaan waktu itu untuk dua kategori orang yang berbeda gitu loh maksudnya. Itu dia. Dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Gitu loh. Bukan waktunya berbeda. Oh, satu hari ini kok 1000 ini. Ya karena untuk orang yang berbeda gitu loh. 1000 itu untuk yang beriman, jadi serasa satu hari nanti kiamat itu serasa pendek bagi mereka itu. Hanya 10.000 tahun gitu loh. Tapi bagi orang yang tersiksa, orang-orang kafir, ini serasa lama banget ini gitu loh. 50.000 tahun. Ratusan juta tahun. Jadi lebih logis ke sana gitu loh maksudnya. Gitu. Dan ulama tadi udah benar tadi maksud saya udah mendekati banget itu tuh jadi pengistilahan ke mana tadi tuh yang Akang itu 1000 tahun itu seolah-olah pengen usia saya 1000 tahun gitu loh maksudnya. Betul. Jawabannya seolah-olah tapi jawaban sakleknya yang tadi. Oh iya bener memang 1000 tahun bukan kepastian waktunya. Nah yang kita perbandingkan tapi 1000 tahun itu untuk orang yang segitu. Ya mau 1000 tahun jadi artinya berapa ya terserah ente kan gitu. Kalau ada umat Kristen yang nanya, mangga aja terserah. Saya setuju sama Pak Daniar ini yang tentang dua poin. Pertama itu dua orang berbeda dan tentang kepastian.
Ya, saya mau jelaskan ya. Jadi kenapa itu dibilang yang satu ya? Oke. Sebelum itu saya nambahin dikit aja kali ya. Oke, boleh ya, silakan. Kalau dari yang Al-Hajj 47 itu kan inti poinnya adalah mereka itu meminta kepadamu untuk disegerakan gitu. Azab yang datang. Tapi kalau jawabannya kan berarti di kalimat terakhirnya itu bahwa nyantai aja, orang ketentuan Tuhan itu nggak secepat apa yang kamu bayangkan kok. Kalau misalkan mau bilang matilah itu maksudnya manusia pasti matinya kan ya nanti berapa puluh tahun lah, itu istilahnya seperti itu tuh. Jadi ketika orang kafir itu meminta mana buktinya, mana buktinya kiamat, ya tunggu aja, ketentuan Allah tuh pasti, tapi tidak sesuai dengan tidak sesuai kayak permintaanmu yang pengen cepet-cepet gitu loh. Itu ada waktunya sendiri-sendiri itu. Nggak kemudian istilahnya kayak yang cerita dibawa tengkorak nih mau dibangkitkan, ya kan nggak seperti itu. Hitungan Allah itu berbeda dengan hitunganmu gitu. Inti yang didapatkan dari kita kan seperti itu kan, bahwa itu pasti berjalan menurut ketentuan waktunya Allah yang kemudian di situ dituliskan sehari yang kamu bayangkan orang kafir itu yang pengen cepat-cepat, ya nanti dibuktikan Allah itu ya dengan waktunya Allah. Mungkin tersingkapnya misteri-misteri itu yang ditulis di kitab-kitab di Quran itu gitu loh, Bang Fahmi. Monggo dilanjut, Bang. Yang lain ada tanggapan? Ya seperti ini contohnya pada saat yaitu hari kiamat ya. Betul. Kalau hari perhitungan Allah, coba ada dari ulama ngomong di jembatan Siratal Mustaqim itu kalau yang beriman mah cepat gitu. Tapi bagi yang kafir, waduh terasa lambat banget, belum jatuh ke neraka gitu kan. Itu juga udah bisa mensimbolisasi dari hal-hal yang serupa tadi gitu, perbandingan waktu buat si kafir dan buat si beriman gitu. Gitu. Pak Hadi sama Pak Lalu ada yang mau tambahkan? Ya, kalau saya sih berpikir ya seperti tadi. Kalau kita hanya berpikir kalau Oten, yaitu Oten kalau nanya, itu bakal dikejar gitu aja. Cuma ya mungkin bagus juga ya, sama juga. Coba nanti pertanyaan itu akan berkembang. Mana kok bisa ini berbeda waktu tadi itu? Kalau dikira ini kalau orang yang beriman 1000 ya, kalau orang ini kok tetap jadi beda, kan pasti Oten, namanya juga Oten. Cuma ya mungkin kalau udah tafsirannya seperti itu ya kita coba nyelami cocok untuk ini saja. Kadang-kadang ya dia kan cari celah itu sulit sekali sebenarnya di dalam Al-Quran. Kalau kan sangat sulit mereka, tapi ini mungkin ada celah yang ya mudah-mudahan ya tidak terlalu ini kan, tidak terlalu ngembang gitu. Makanya sini kan tadi kan dari teman-teman kan sudah ungkapkan itu dari sisi agamanya ya gitu kan. Nah, jadi menurut saya gini, kalau kita dalam ranah dialog atau diskusi atau debat itu mesti sepakat tuh kita punya satu yang kita anggap netral, nggak memihak ke siapa-siapa. Dalam hal ini saya memakai itu apa, sains. Jadi tadi saya nangkap poin yang oleh Kang Daniar itu tentang dua orang yang berbeda dan tentang kepastian waktu. Ya, jadi kenapa ini dibilang begini? Dibilang apa namanya itu? Yang satu tuh 50.000 tahun, satu tuh 1.000 tahun. Kalau menurut saya itu nggak salah, karena sudah diketahui itu ada yang namanya itu dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana ini yang Einstein ya, special relativity, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Kalau ini agak susah dicerna gini. Maksudnya begini, taruhlah kan saya datang dari timur, terus Pak Lalu datang dari selatan, gitu kan. Terus di tengah-tengah ini ada dua benda, ya, dua benda itu dia itu taruhlah apa misalnya kan meledak,
Yang satu itu menghadap ke saya ke timur, yang satu itu menghadap ke selatan. Sampai di sini bisa bayangkan nggak? Saya datang dari timur, Pak lalu datang dari selatan. Ada dua benda itu meledak lah gitu kan. Yang satu itu menghadap, jangan meledak lah, memancarkan cahaya lah gitu. Yang satu memancarkan cahaya ke arah selatan, satu memancarkan cahaya ke arah timur dari saya ya. Jadi itu dua benda ini dinyala itu dalam waktu yang sama. Tapi kalau saya ngelihat waktu nyalanya itu yang menghadap ke selatan oleh Pak Lalu itu pasti berbeda, lebih lambat dibandingkan dengan saya tuh ngelihat cahaya yang menghadap saya. Kenapa begitu? Karena perbedaan itunya, perbedaan arahnya, arah datangnya dan lokasi pengamatan. Ini sama-sama nyala nih, peng gitu kan. Jadi begitu saya datang dari arah timur, ngelihat yang lebih dulu nyala itu pasti yang benda yang nyala ke arah saya yang menghadap timur. Begitu juga dari perspektif dari Pak Lalu. Pak Lalu itu pasti ngelihat yang nyala ke saya itu, yang ke arah timur saya datang itu lebih lama. Yang duluan terlihat itu pasti yang menghadap ke arah Pak Lalu itu yang menghadap ke selatan. Seperti apa begitu? Gitu. Itu tentang dilatasi waktu. Dan yang mempengaruhi dilatasi waktu itu apa? Satu untuk kecepatan. Tadi kan dua objek ya, dua objek yang berbeda gitu. Begitu orang itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu yang dialami dia itu melambat. Saya ambil contoh gini ya, tuh samatin dulu ini supaya gampang. Nah, ibaratnya ini kan mantul-mantul, ini sini satu, ini sini satu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan emang? Halo? Kelihatan. Iya. Taruhlah ini ibaratnya 1 detik. Ya, ini 1 detik ya. Jadi 1 detik itu adalah dari poin A ke poin B. Ini ya, tak 1 detik itu ya, gitu kan. Itu 1 detik. Oke, bisa hapus dulu. Itu tadi itu ya. Nah, begitu orang tuh bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu yang dialami itu akan semakin melambat. Karena yang dibandingkan dengan orang yang diam, dengan orang yang bergerak itu, kalau orang diam itu yang seperti tadi tuh, yang saya gambar tadi. Ya, betul. Nah, kalau dia bergerak gitu kan, ini A, ini B, gitu ya. Yang dia lihat itu bukan lagi begini. Itu yang lihat bukan lagi begitu. Tapi akan menjadi begini. Ya, lebih. Karena dia ini bergerak dari poin A ke poin B gitu, baik lagi gitu, kan melambat. Jadi kalau orang diam itu dia bergerak kan, misalkan dia habiskan waktu taruhlah 5 detik ya, 5 detik nih sini nih, ini 5 detik ya, 5 detik itu orang yang bergerak dengan orang yang diam. Kalau orang diam itu dia merasakan waktu itu 5 detik itu tak gini kan, dari sini ke sini itu beda dengan orang yang bergerak sini. Jadi kalau ini waktu selesainya itu, kalau orang diam itu dia 5 detik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau buat bagi orang yang bergerak, saya hapus dulu ini. Bagi orang bergerak itu 5 detik yang orang diam itu bagi dia itu cuma 1 detik. Sampai di sini kira-kira kena nggak? Ya, ini kalau masih dalam ruang dan waktu kan Pak ya. Ini bisa dijelaskan kalau dia ada di lingkup ruang dan waktu. Iya, karena ayat ini kan masih ngomongin soal itu. Jadi kalau menghadap ke Allah itu sudah di luar itu. Sama seperti ya begini. Okay, ya, itu maksud saya kalau di
di luar ruang dan waktu tuh relativitas waktu itu tidak ada, tidak terhingga, tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah itulah perumpamaannya 50.000 tahun itu maksud saya. Jadi tidak bisa ada definisi waktu apapun namanya yang kita kenal, baik itu kecepatan cahaya, baik itu ini, karena dia tidak ada di dalam ruang dan waktu itu tidak ada. Tidak ada, sama seperti sebelum penciptaan alam semesta ini tidak ada awal, tidak ada akhir, nah seperti itu. Dan waktu ini kan masih misteri. Waktu sebelum ada satu titik sebelum Big Bang, sebelum menjadi alam semesta, itu tidak ada ruang dan waktu, tidak ada. Nah itu kan misteri. Einstein juga pun bilang itu misteri, tidak bisa dijabarkan karena kita tidak ada patokan. Nah, sekarang nah ini kalau cuma penjelasan ini yang saya disampaikan. Kalau tadi itu betul, bisa ya, karena dia dalam ruang waktu bisa betul melambat. Kalau semakin cepat kita melejit, itu manusia bisa dengan kecepatan cahaya. Kalau balik lagi ke sini dia masih muda, orang yang tinggal di bumi ini sudah tua, mungkin dia sudah ini. Itu memang betul ya, sama seperti teori relativitas. Cuma kalau menghadap sejeda ini tentang urusan itu naik. Berarti ini urusan ya, yang dicari itu naik ya. Nah, kalau yang di Al-Ma'arij, yang di Al-Ma'arij itu siapa subjeknya atau objeknya? Itu adalah malaikat. Jadi itu ya, kita tentukan dulu ya. Yang objeknya itu malaikat dan urusan, ya. Yang bergerak nih, yang bergerak. Itu lamanya itu kalau satu hari itu sama dengan 1.000 tahun, yang satu itu 50.000 tahun. Ini jelas nggak bicara tentang hal yang sama. Kalau yang ini itu malaikat, yang ini adalah urusan itu. Mungkin ini berita atau apa gitu ya. Ya. Gitu. Jadi yang satu ini malaikat, yang satu ini urusan, nggak sama. Iya. Jelas makanya waktu yang dialami. Tapi sampai di sini kena nggak? Saya sih mengena ini. Iya. Jadi ini langit dan bumi ini masih di dalam ruang dan waktu. Kalau saya sih mengena, betul ya. Gitu. Oke, jadi ini kita sepakat dulu ya. Jadi di sini itu bukan membicarakan tentang objek yang sama. Yang satu, yang di sini, yang di jeda itu adalah betul. urusan lah gitu, atau informasi atau apalah gitu, laporan lah gitu. Jadi laporan pendapatnya Mas Ersa itu apa itu? Mas Ersa. Nah, ini objek yang berbeda ya, gitu kan, urusannya gitu. Nah, terus waktu yang dialami oleh urusan dengan malaikat itu dikasih tahu. Jadi di sini itu kalau malaikat itu pergi dari satu, nggak dikasih tahu dari mana itu menghadap sampai kepada Allah itu dalam hitungan Allah itu bukan hitungan kita ya. Ya. Itu setara dengan 50.000 tahun. Perumpamakan ke kita supaya kita bisa mengerti. Karena kita gitu tidak ya? akan pernah bisa mengerti kalau di luar ruang dan waktu. Siapapun. Enggak, kita nggak sampai situ. Ini cuma membicarakan tentang lamanya. Iya. Namanya itu kalau